Saat Max memasuki aula pesta, ia langsung menyadari bahwa saudara tirinya telah melakukan trik kecil yang menggelikan. Dia mencoba mempermalukanku, tapi itu tidak penting sekarang. Bagi Max, apa yang dipikirkan orang lain tentangnya adalah hal yang remeh. Dia sudah terbiasa menjadi korban rumor-rumor palsu selama ini. Ada satu hal saja yang menarik perhatiannya saat ini. Jubilian ada di sana. Tujuan dari diadakannya pesta topeng ini sebenarnya adalah untuk memastikan Jubilian tidak mengetahui identitasnya sebagai putra mahkota. Max memandangnya sejenak, tetapi kemudian dahinya berkerut. Dia bilang dia tidak ingin mencolok, tapi nyatanya dia benar-benar mencolok. Pada pandangan pertama, Jubilian sulit ditemukan karena warna gaunnya yang lembut dan tidak mencolok. Tetapi begitu ia menangkap perhatian Max, pria itu tidak bisa mengalihkan pandangannya. Kerumunan pria yang berkeliaran di sekelilingnya hanya membuat Max semakin kesal. Beraninya sampah-sampah itu menatapnya seperti itu. Rahangnya mengeras dan pikirannya dipenuhi keinginan untuk mendekati Jubilian, mengajaknya berdansa, dan memberi peringatan keras kepada para bangsawan yang mengitarinya. Namun tepat pada saat itu, suara sang kaisar terdengar, memaksanya untuk menjawab. "Kenapa kamu menutupi wajahmu? Bukankah para bangsawan akan mulai berbisik jika kau memakai topeng di acara seperti ini?" Saat Max hendak menjawab, sang permaisuri menyela. "Sepertinya putra mahkota tidak terlalu memahami etika berpakaian karena sudah terlalu lama di medan perang, Yang Mulia. Mohon dimaklumi." Tatapan mata Max berubah dingin mendengar kata-kata ibu tirinya yang meremehkannya sambil berpura-pura baik hati. "Jika aku mengajaknya berdansa denganku, dia hanya akan semakin menarik perhatian orang-orang rendahan ini. Haruskah aku memenggal kepala mereka sekarang?" Max mulai berpikir bahwa tidak masalah jika dia membunuh mereka sekarang. Max merasa dorongan brutal untuk langsung menghukum ayah dan ibu tirinya. Tetapi pandangannya yang beralih sejenak ke arah Jubilian membuatnya mengubah niatan itu. "Tidak, aku harus menunjukkan padanya bahwa aku bukan orang yang menakutkan." Saat itu, Max melihat beberapa bangsawan mendekatinya, mungkin untuk menyapa. Sebuah senyum samar terukir di wajahnya. "Baiklah, sepertinya aku harus membalas keramahan mereka." Topeng ini hadiah kejutan dari adikku," kata Max saat para bangsawan hendak menyambutnya. Para bangsawan terkejut mendengar kata-katanya dan mata sang permaisuri bergetar hebat. "Apa maksudmu? Topeng itu hadiah?" tanya kaisar, penasaran dengan pernyataan aneh putranya. "Aku sudah dengan jelas memberitahu adikku kalau jamuan ini akan menjadi pesta topeng. Tapi begitu masuk, aku baru sadar kalau aku satu-satunya yang pakai topeng. Jadi aku berpikir mungkin ini lelucon kecil darinya. Bukankah begitu?" Sang permaisuri memaksakan senyum atas jawaban sang pangeran dan berbicara dengan gigi terkatup. "Putri kita telah membuat persiapan sempurna untuk pesta ini, putra mahkota. Tidak mungkin dia bermain-main dengan acara besar kerajaan seperti ini." Mata Max berbinar mendengar jawabannya. Itu berarti dia pasti membuat kesalahan. Aku mengerti. Ekspresi sang permaisuri berubah dingin. Jika ia mengakui bahwa putrinya melakukan kesalahan, maka sang putri akan dicap ceroboh. Namun, jika ia mengatakan ini adalah lelucon, maka itu berarti putrinya sengaja menghancurkan salah satu acara penting kerajaan. Sang permaisuri menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Ia tidak menyangka putra mahkota akan membalasnya secara terang-terangan seperti ini. Sebelumnya, Max selalu diam terhadap berbagai upaya pembunuhan dan rumor buruk yang diarahkan kepadanya. Tetapi jika ia tetap diam sekarang, reputasi putrinya pasti akan hancur. Aku harus mengambil alih kesalahan ini
setidaknya untuk saat ini. Sang permaisuri hendak membuka mulutnya ketika sang putra mahkota berbicara lagi. Ya, entah itu lelucon atau kesalahan, aku tetap menikmati hadiah kejutan ini. Apapun itu, ini menunjukkan bahwa adikku peduli padaku. Karena itu, aku akan terus mengenakan topeng ini. Sang permaisuri menyipitkan matanya ke arah putra mahkota yang secara tak terduga telah merapikan keadaan untuknya. Sekilas, tampaknya dia berusaha menutupi kejadian ini. Namun, putra mahkota benar-benar murah hati. Saya setuju, dia bahkan menerima kesalahan adiknya dengan lapang dada. Sebelum dia menyadarinya, para bangsawan memuji putra mahkota atas kebaikan hatinya. Suasana di sekitar mereka langsung berubah, dan sekarang, sepertinya apapun yang dia lakukan, orang-orang akan memujinya. Tidak tahan dengan suasana ini, sang permaisuri memaksakan senyum lagi dan berdiri. Aku senang kalian menikmati perjamuan yang telah disiapkan oleh sang putri. Aku harus meninggalkan ruangan sebentar karena pakaianku tampaknya agak kusut. Silakan, jawab seseorang. Max memandang permaisuri dengan tatapan mengejek saat wanita itu mundur dan menghilang dari pandangannya. Karena dia menahan diri untuk tidak menanggapi tipu muslihat permaisuri selama ini, wanita itu menganggapnya sebagai orang bodoh yang tidak berani melawan. Wanita bodoh, bukan karena aku takut menghadapi dirimu. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Max mengalihkan pandangannya ke arah Jubilian lagi. Dia sengaja membuat kesan murah hati barusan meskipun itu mengganggunya. Tetapi dia menyadari bahwa Jubilian bahkan tidak melihat ke arahnya. Max merasa pahit menyadari hal itu. Betapa menyebalkannya. Dia menghela napas, merasa frustasi seperti ini untuk pertama kalinya. Pada saat itu, sebuah pikiran muncul di benaknya bahwa mungkin dia akan mendapatkan perhatian Jubilian jika dia melepas topengnya. Aku melihat pertengkaran yang baru saja terjadi antara putra mahkota dan permaisuri, dan sampai pada kesimpulan, itu benar-benar disengaja kan? Dari berbagai pengalaman kerja paruh waktu di kehidupanku yang lalu, aku bisa tahu bahwa dia tampak murah hati dan pemaaf. Tetapi sebenarnya, dia dengan lihainya menjatuhkan sang putri. Beberapa orang mungkin tidak menyadarinya, tetapi tidak mungkin para bangsawan licik ini tidak mengetahuinya. Apalagi jika aku saja bisa menyadarinya. Meskipun begitu, para bangsawan tetap memujinya. Mungkin karena dialah yang muncul sebagai pemenang. Yang mulia kedengarannya sangat baik, kata Rose. Veronica menggelengkan kepalanya dan berkomentar. Entahlah, menurutku dia lebih ke arah licik. Menurutku, kupikir dia sedang mempermainkan sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan. Lagi pula, alasan Beatrice, tokoh utama dalam novel itu, memutuskan untuk bangkit sebagai penyihir adalah karena dia merasa terancam ketika sang putra mahkota memberinya kepala pembunuh bayaran sebagai hadiah kedewasaannya. Dia orang yang sangat menarik. Aku setuju, meskipun dia memakai topeng, dia mungkin setampan yang kita duga, mengingat tinggi badannya dan bentuk tubuhnya yang bagus. Mungkin tidak apa-apa jika orang lain yang melakukannya, tetapi aku mulai merasa pusing saat mendengar teman-temanku memuji putra mahkota. Haruskah aku berpura-pura jalan-jalan dan mencari ruang tunggu? Dorongan besar untuk melakukannya muncul dalam diriku ketika seorang pria mendekati Rose. Halo Lady Rose, saya Justin, salah satu kesatria istana kekaisaran. Oh, senang bertemu Anda, Sir Justin. Rose, yang sedang mengamati pria itu, tampaknya tidak keberatan dengan pertemuan ini. Keduanya bertukar percakapan singkat, lalu pergi ke panggung untuk berdansa. Senang melihatnya, komentar Veronica sambil memperhatikan mereka. Iya benar, jawabku. Pada saat itu, Mary Ann dan Catherine mulai membuat keributan. Oh, bukankah di sana itu Tuan Elios? Aku melirik sekilas dan melihat seorang pria dengan aura intelektual yang dikelilingi oleh banyak wanita. Meskipun dia tidak muncul dalam novel, dia dianggap sebagai pria terbaik untuk dinikahi di kekaisaran ini. Dia benar-benar tampan.
komentarku dalam hati. Aku hendak mengatakan sesuatu ketika mereka berdua berseru, "Ayo pergi ke sana." Sebelum aku menyadarinya, kedua wanita yang bersemangat itu mendekatinya. Aku terkekeh pelan melihat pemandangan itu. "Sepertinya sekarang hanya kita berdua," Veronica berkata lirih pada saat itu. "Ah, benar." Dia tersenyum tipis dan bergumam, "Kudengar, Tuan Mikhail tidak menghadiri jamuan makan hari ini." Aku tidak menyadarinya, karena hal ini bukan lagi urusanku. Meskipun demikian, Veronica melanjutkan dengan wajah yang agak muram. "Kudengar dia tidak enak badan, tapi semoga saja dia tidak sakit parah." Mungkin karena hatinya yang hancur, dia terkadang memberikan tatapan muram seperti ini sejak insiden yang terjadi antara dirinya dan Mikhail. Haruskah aku mengajaknya jalan-jalan bersamaku? Aku tahu aku harus melewati taman untuk sampai ke ruang tunggu. Selain itu, aku pikir istirahat sebentar karena kelelahan bisa menjadi alasan yang bagus. Veronica, aku memulai ketika seorang pemuda tiba-tiba mendekati kami. "Halo, bagaimana kabar kalian para lady? Saya Dylan, salah satu kesatria Istana Kekaisaran." "Ah, iya, senang bertemu denganmu," sapaku. "Senang bertemu denganmu," jawab Veronica juga. Pria itu menatapku dengan wajah memerah. "Lady Floyen, jika Anda tidak keberatan, apakah dia akan mengajakku berdansa?" Aku jadi gugup memikirkan hal itu karena sudah lama sekali tidak ada orang yang mengajakku menjadi pasangan dansanya. "Saya ingin berbicara dengan teman Anda, Lady Veronica sebentar. Apakah itu tidak apa-apa?" tanyanya saat itu dengan suara penuh tekad. Aku tercengang mendengar kata-katanya. "Hah? Kenapa dia harus menyapaku dulu dan membuatku salah paham?" Aku sempat kesal dengan apa yang dilakukannya, lalu mengangguk karena tidak ada alasan bagiku untuk tersinggung dengan hal seperti itu. "Iya, tentu saja," jawabku. Pada saat itu, Veronica menyela dengan cemberut. "Tunggu sebentar, Sir Dylan. Bukankah seharusnya Anda bertanya padaku dulu? Karena akulah orang yang ingin Anda ajak bicara." "Oh, saya melihat kalian hanya berdua, dan saya bertanya kepada Lady Floyen karena mungkin akan membuatnya merasa canggung jika ditinggal sendirian." "Ya, aku tidak ingin berbicara dengan Anda. Maaf." Veronica menolak. Meski begitu, aku bisa melihat sedikit penyesalan di matanya. Aku bisa memahami perasaannya yang sebenarnya. Dia mungkin menolak karena khawatir aku akan sendirian. Aku berterima kasih karena dia memikirkanku. Tetapi di sisi lain, aku merasa bersalah karena menjadi beban. Akan lebih nyaman bagiku untuk meninggalkan aula pesta sendirian. Jadi, aku harus menganggap ini sebagai kesempatan. Dengan pemikiran itu, aku membuka mulut. "Aku rasa aku perlu istirahat sebentar. Jika kau tidak keberatan, mengapa tidak mengobrol dengannya?" Veronica menatapku dengan mata terkejut dan bertanya, "Apa kau baik-baik saja?" "Oh, aku hanya lelah. Jadi aku akan istirahat sebentar." Aku tersenyum mendengar ucapannya dan melangkah keluar dari ruang pesta. Baiklah, aku harus jalan-jalan di sekitar taman. Max, yang sejak tadi memperhatikan Jubilian, menyeringai. "Ini benar-benar luar biasa." Ada cukup banyak pemuda yang mencoba mendekati Jubilian, tetapi semuanya terhenti karena tatapan tajam Du Floyen. Apakah ini alasan kenapa dulu tidak ada yang mengajaknya berdansa? Sungguh menyedihkan memikirkan bagaimana Jubilian mungkin kesal karena tidak mendapat kesempatan untuk berdansa sekalipun. Tetapi di sisi lain, Max merasa lega karena gurunya memutuskan untuk maju dan menyingkirkan serangga-serangga itu. Dengan begini, aku bisa sedikit santai. Saat itu, Max melihat seekor hama yang berhasil lolos dari pengawasan gurunya. "Dylan, beraninya kau!" Dia sama sekali tidak menyangka bahwa dari semua orang, bawahannya sendiri yang justru mencoba mendekati Jubilian. Dylan menundukkan kepalanya, tampak seperti akan mengajaknya berdansa. Max tidak bisa menahan amarah yang membara di dalam dirinya.
dan langsung bangkit dari tempat duduknya. "Ada apa? Kau mau mengajak seseorang berdansa?" Suara sang kaisar terdengar tiba-tiba, namun Max bahkan tidak bisa mendengarnya karena hanya ada satu orang yang menjadi pusat perhatiannya. "Kau pikir aku akan diam saja dan melihatmu berdansa dengan orang lain selain aku?" Max kehilangan akal sehatnya dan segera melangkah mendekati Jubilian. Namun saat itu juga dia melihat Dylan justru menggenggam tangan wanita bangsawan yang berdiri di sebelah Jubilian. Max langsung terhenti. "Apa? Jadi dia bukan mengincar Jubilian?" Dia sempat terkejut, lalu tanpa sadar menoleh ke arah gurunya. Wajahnya langsung mengernyit setelah memperhatikan lebih seksama. Dia bisa melihat gurunya menatapnya dengan seringai mengejek. Astaga, dia sengaja melakukan ini untuk mengolok-olokku. Max diam-diam mengutuk gurunya dalam hati. Namun saat itu, dia melihat Jubilian berbalik dan meninggalkan aula pesta. Kesempatanku telah tiba, pikirnya dengan mata yang kini tampak tajam. Max yang sudah mendapatkan kembali ketenangannya, berbicara kepada kaisar dengan suara santai. "Aku lelah, jadi aku akan beristirahat sebentar." Bahkan jika sang kaisar berusaha menghentikannya, Max tetap akan pergi. Tetapi sang kaisar hanya mengangguk tanpa perlawanan. Mungkin karena ia telah berbicara kepadanya dengan sopan. "Silahkan, pesta ini akan berlangsung lama, jadi jangan pergi terlalu lama." Baiklah, kini saatnya bermain petak umpet dengan Jubilian. Namun tidak perlu terburu-buru, karena dia sudah tahu kemana gadis itu akan bersembunyi. Tunggu saja di sana dengan sabar. Sudut bibir Max yang tersembunyi di balik topengnya sedikit terangkat. Dia sengaja berjalan perlahan untuk memberi Jubilian waktu bersembunyi.